Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mambun, hai teman-teman onlineku semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga saja selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Pada vlog kali ini teman-teman, aku awali aktivitas di videoku ini dengan memotong-motong uli ya. Begitu sulitnya teman-teman membalikan uli ini ya karena lengket gitu ya. Karena kan uli ini tanpa dijemur ya teman-teman. Kemarin itu di saat aku membuat uli ini hujan dari pagi sampai pagi lagi itu tidak berhenti ya teman-teman. Jadi tidak ada sama sekali matahari ya. Jadi aku masukin aja si ulinya itu ke kulkas ya teman-teman. Bertujuan agar kering gitu ya. Tapi kalau di kulkas kan tidak seperti cahaya matahari ya, jadi seperti inilah. Padahal ini tuh udah dari pagi aku simpen sampai duhur ya teman-teman. Mungkin di kulkas juga kalau lama-kelamaan mah kering, tapi karena aku kan udah nggak sabar pengen konsumsi ulinya. Jadi ini tuh nggak pagi-pagi amat ya, aku bikinnya itu sekitar jam 10-an pagi ya teman-teman, dan ini tuh baru duhur saja mungkin sekitar 2 jam ya di kulkas baru seperti ini. Tapi kalau lama dia itu akan kering ya teman-teman kalau disimpan di kulkas, yang penting jangan ditutup nyimpennya. Ini adalah solusi saat kita bikin uli di musim hujan ya, karena tidak bisa dijemur ya teman-teman. Karena kalau uli itu kan harus kering ya teman-teman, kalau tidak kering itu lengket, nggak bisa saat digoreng itu nggak bisa ya, lengket. Jadi dimasukin kulkas aja tanpa ditutupi apa-apa biar mengering gitu. Karena memang sih sebaiknya dijemur, tapi kan kalau musim hujan ini bagaimana mau jemur, mataharinya nggak muncul dari kemarin ya teman-teman. Itu di tempat aku saat bikin uli itu 2 hari hujan ya teman-teman, tidak berhenti-berhenti. Bawaannya lapar dan pengen tidur aja. Dan kini aku hanya memotong-motong uli ya teman-teman. Di saat proses bikin ulinya aku tidak bikin videonya ya teman-teman, karena durasinya nanti akan kepanjangan ya. Dan kalau aku ya teman-teman, kemarin tuh saat hujan terus-terusan tuh emang ya bawaannya itu mager ya teman-teman, tidak mau ngapa-ngapain. Tapi kan karena perutnya yang lapar ya teman-teman, jadi memaksa aku harus beraktivitas ya, bikin makanan. Karena kan yang dicita-citakan dari kemarinnya itu aku makan sambal goreng gitu ya sama uli. Jadi aku bikin ulinya dulu teman-teman, nanti kalau ulinya udah siap digoreng, aku akan bikin sambal gorengnya. Sambal goreng kentang gitu ya teman-teman, itu kayaknya enak gitu kan, udah lama aku nggak makan sambal goreng kentang sama uli. Di saat aku kemarin makan uli sama bakso itu ya teman-teman, aku merasa kepengen makan uli sama sambal goreng kentang. Jadi nanti kalau uli ini udah siap digoreng, aku akan bikin sambal goreng kentangnya. Dan ini dia teman-teman, ulinya udah selesai aku balik ya seperti ini, karena kan harus dibalik ya teman-teman, kalau nggak dibalik itu akan kering sebelah gitu ya. Dan ini akan aku masukkan lagi sampai ya sekeringnya saja, mungkin nanti sore bisa digoreng, kalau nggak nanti sore ya mungkin besok pagi gitu ya teman-teman. Karena kan aku harus nunggu ulinya agak kering dulu ya. Karena di kulkas itu beda ya teman-teman dengan dijemur. Kalau dijemur itu cepet ya keringnya, kalau panas juga. Tapi kalau di kulkas mah harus sabar ya, karena nunggu gitu. Lama-lama ini kalau disimpan di kulkas kering juga teman-teman ya. Dan aku tuh lagi ngebenahin si nampannya itu ya, mau ditaruh di kulkas itu sempit gitu ya, kepenuhan barang-barang. Jadi aku usahain untuk masuk aja, tapi jangan di freezer ya teman-teman, harus di bawah, di kulkasnya di bawah gitu, gak boleh di freezer. Selanjutnya aku akan unboxing belanjaanku kemarin ya teman-teman. Sebelum turun hujan aku tuh pergi keluar ya, beli bawang merah. Ini harganya 5.000 ya, segini ya teman-teman. Dan ini beli kentang gitu ya, dan beli beras juga 5 kilo. Aku beli kentangnya setengah kilo saja ya teman-teman, dan harganya itu 8.000 ya setengah kilo. Mungkin sekilonya 16.000 ya teman-teman. Dan di tempatku kalau bawang merah itu teman-teman sekarang lumayan ya harganya. Kalau per kilonya itu
48.000 ya, dan aku beli 5.000 aja segini ya teman-teman dikasihnya, karena kan di dalam masakan aku juga tidak memakai banyak bawang ya teman-teman, karena kan Hanum itu memang tidak menyukai gitu ya bawang, jadi aku memakai sedikit aja. Selanjutnya aku akan refill beras ya teman-teman. Aku tuh pergi ke minimarket ya buat beli beras gitu. Tapi aku cuma beli beras aja karena yang dibutuhkan juga cuma beras ya dari minimarket itu. Dan sepulang dari minimarket ya udah aku mampir ke warung sayur, cuma beli yang aku butuhkan aja, bawang sama kentang gitu ya teman-teman. Karena kan aku sekarang beli sayurnya dari penjual sayur keliling ya teman-teman. Jadi aku tuh membeli dari jauh yang tidak ada di CIB yang keliling itu tidak ada, baru aku beli ke luar gitu ya teman-teman. Kalau pas suami ada di rumah ya teman-teman, enakan ya ada yang nganter gitu. Jadi kalau aku ada keperluan gitu keluar yang aku butuhkan, tinggal ajak Pak suami, "Yuk keluar, aku mau beli ini gitu ya, tinggal bilang Pak suami, nanti juga dianterin ya teman-teman. Tapi kalau Pak suaminya sedang tidak di rumah, apa-apa itu kan aku harus sendiri gitu ya. Jadi kalau sendiri itu tidak diantar gitu, harus jalan kaki ya teman-teman, kemana-mana pergi, mager ya bawaannya itu. Aku mah banyak yang aku tahan aja, aku mau beli ini. Ya kalau nggak butuh-butuh amat ya nggak beli gitu ya teman-teman, daripada harus jalan kaki kan capek gitu. Selanjutnya teman-teman, aku tuh akan milihin ini pete ya teman-teman. Ini tuh aku ada dikasih pete sama mama aku ya. Padahal yang minggu-minggu kemarin itu juga baru pada dimakan ya sama Pak Su dan Tete Indi gitu ya teman-teman. Tapi kan Pak Su itu tidak begitu suka gitu, tidak begitu doyan gitu maksudnya ya sama pete. Kecuali si petenya ini aku campurkan dengan makanan ya teman-teman, dimasak gitu. Kalau pete mentahan itu paksu tuh kurang ya teman-teman. Bahkan kayaknya tidak pernah makan ya. Kalau aku lihat tidak pernah makan pete mentahan gitu ya kalau Pak suami. Kalau dibakar, digoreng atau dimasak bersama apa aja gitu ya, sama lauk atau apa aja, sambal goreng apalagi dia itu suka kalau dimasak, dibakar. Tapi kalau mentahan Pak suami itu belum pernah makan kayaknya, aku belum pernah dia melihat gitu beliau makan, pete mentah. Di sini tuh yang penyuka pete tuh aku ya teman-teman, tapi sekarang kan aku lagi ngurangin makan pete ya semenjak kemarin itu sakit kepala, jadi aku tuh sekarang belum bisa banyak-banyak ya, kalau makan pun aku sedikit saja. Dan Teteh Indi juga suka, samaan kayak aku ya teman-teman. Jadi kemarin dapat pete dari mama itu memang awet ya kalau aku yang tidak makan, karena kan aku sendiri yang doyan gitu ya teman-teman, yang doyan makan pete, yang lainnya mah biasa aja gitu ya. Jadi awet, yang minggu-minggu kemarin pun masih ada di kulkas. Dan minggu ini tuh udah dikasih lagi ya sama mama aku, karena mama aku tuh tadi tuh habis metik pete ya teman-teman. Dan ini tuh petenya emang yang dikasih tuh yang tidak dijual ya teman-teman, karena itu sepengkok seperti ini ya teman-teman kan tidak dijual ya, tapi ini sama dalamnya, ini pete juga ya. Cuman kan kalau yang bengkok-bengkok kayak gitu kan tidak dijual, jadi kita konsumsi gitu ya untuk keluarga. Alhamdulillah ya dikasih pete segini juga, ini tuh cukup ya untuk beberapa hari gitu simpan di kulkas, apalagi sekarang aku lagi ngurangin pete gitu ya teman-teman. Jadi awet gitu ya pete itu, karena kan tidak begitu makan. Aku tuh makan pete juga sekarang mah sedikit ya teman-teman, begitu juga harus dimasak dulu ya, direbus, dibakar ya, biasanya kan dibakar ya, ditungku itu enak lah ya teman-teman bersama sambal dan ikan. Tapi ini nanti akan aku campurkan juga ya dengan sambal goreng ya teman-teman. Bukan pete yang ini ya, pete yang sebelumnya mungkin akan aku masak ya. Kalau ini kan masih baru, akan aku simpan di kulkas buat stok ke depannya ya. Karena yang minggu kemarin nanti aku akan bikin sambal goreng. Ini dia teman-teman, petenya udah aku rapihkan ya ke dalam food container ini, lalu akan aku tutup untuk ditaruh di kulkas. Selanjutnya teman-teman, aku tuh akan
masukin buncis pula ya, karena tadi tuh ada tukang sayur keliling ya. Aku tuh mau beli apa ya gitu, sayuran, terus aku cuma beli buncis aja lah gitu, satu macam aja nggak apa-apa kan, besok-besok lagi aku beli sayuran yang lainnya gitu. Untuk kali ini cuma aku beli buncis aja ya, karena kan kemarin juga aku udah beli kentang gitu ya, belum dimasak. Dan cuma satu macam sayur aja yang aku beli dari tukang sayur keliling tadi ya teman-teman, dan ini udah aku masukkan ke dalam food container untuk disimpan di kulkas ya, karena kan rencananya besok juga aku akan bikin sambal goreng ya teman-teman, karena hari ini tuh aku udah masak dan udah makan pula ya, mungkin besok lanjutan masaknya. Lanjut sore harinya teman-teman, aku tuh akan menyiram tanaman ya, walaupun ini musim hujan ya, tapi tanaman tomat aku kan disimpannya di tempat yang teduh, tidak terkena hujan teman-teman. Jadi harus aku siram ya, karena kan kering polybagnya ya, walaupun di musim hujan. Karena tidak terkena hujan, aku menyimpannya di dekat sekali mepet ke tembok ya ini teman-teman, tidak terkena air hujan. Dan alhamdulillah ya teman-teman, di saat ini gitu harga tomat lagi naik, aku melimpah ya tomat di samping rumah ya. Tapi kalau harga tomat lagi naik, aku kan sama sekali tidak belanja tomat ya teman-teman. Jadi tomatku nggak ada yang merah. Setiap merah pasti aku ambil gitu untuk memasak teman-teman. Jadi itu tinggal hijau-hijau semua ya teman-teman. Kalau yang hijau-hijau masih banyak ya, cuman kalau yang merah-merah tuh udah tidak ada ya, selalu aku ambil buat memasak itu, karena kan selama harga tomat itu naik, aku tuh tidak beli tomat lagi. Aku berhenti dulu beli tomat ya kalau tomat lagi naik, karena kan di samping rumah juga melimpah, alhamdulillah ini mencukupi ya teman-teman. Cuman tidak dapat dimerahkan dengan banyak gitu ya, karena setiap merah itu selalu dipetik. Tapi kadang-kadang mah kalau nggak ada yang merah ya teman-teman, aku membutuhkan yang hijau juga dipetik ya. Bahkan aku tuh bikin sambal ijo gitu ya teman-teman, aku petikin aja dari sini ya teman-teman, alhamdulillah. Dan perawatannya mudah ya teman-teman, tidak diapa-apain, cuman disiram aja karena kan ini di polybag yang tidak terkena hujan ya teman-teman. Cuman aku siram-siramin setiap hari dengan air beras. Alhamdulillah buahnya itu subur ya, mencukupi untuk kebutuhan dapur aku sehari-hari. Dan di samping rumah aku tuh kiri kanan makanan ya teman-teman. Di sebelah kanan aku tuh ada pohon tomat di polybag, dan di sebelah kiri tuh aku ada katuk, yaitu tuh siap panen ya teman-teman, masih pada muda-muda dan subur-subur ya karena terkena hujan. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang udah berada di penghujung video. Dan aku ucapkan terima kasih banyak pada kalian yang sudah mau menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.